Halo, bertemu lagi dengan saya, Agung Toto Ibowo. Kita lanjutkan materi terkait dengan convolutional neural network. Sebelumnya, teman-teman sudah mengenal filtering, konvolusi, dan juga pooling. Nah, kali ini kita akan lanjutkan materinya sehingga lebih komprehensif bagaimana convolutional neural network bisa melakukan proses klasifikasi yang ada. Oke, yang terjadi adalah kita akan gabungkan operasi-operasi sebelumnya dengan fully connected layer. Kalau teman-teman sudah belajar terkait dengan artificial neural network, multi-layer perceptron, ini adalah bagian tersebut. Hasil dari operasi sebelumnya, kita memiliki ada beberapa features. Hasil dari pooling semakin mengecil, hasil dari konvolusi ada beberapa banyak ciri, seperti itu. Terus kemudian yang kita lakukan berikutnya adalah sebuah proses yang dinamakan dengan flattening. Flattening, kita akan lakukan ciri-ciri dalam bentuk matriks diubah menjadi sebuah matriks atau array satu dimensi. Array satu dimensi ini akan diconcatenate ke ciri yang lain, diconcatenate lagi dengan ciri yang lain. Concatenate artinya adalah penggabungan dengan ciri yang sebelumnya. Nah, setelah kita memiliki ada penggabungan dalam array satu dimensi, maka kita bisa lanjutkan dengan membentuk sebuah bobot, ya, mempelajari dengan bobot, atau mungkin kita akan lakukan pembelajaran dengan sebuah neuron untuk mengenali ada atau tidaknya sebuah huruf X. Ini juga akan kita gabungkan, kita hubungkan dengan huruf O, sehingga seolah-olah di sini kita memiliki ada satu lapis ANN, satu lapis perseptron yang terdiri atas dua neuron. Ya. Dari sana, masing-masing bobot ini akan beragam. Ya, masing-masing bobot ini akan beragam, tergantung dari hasil atau proses pembelajaran kita. Dari situ, untuk melakukan proses prediksi, kita akan melakukan voting. Katakanlah kita memiliki ada data sebagai berikut, 0,9 hingga seterusnya, dikalikan dengan bobot yang kita miliki di single layer neuron kita, maka dari sana kita akan punya probabilitas untuk X adalah 0,92, sedangkan probabilitas untuk O adalah 0,51. Dari situ kita akan vote mana probabilitas yang paling tinggi. Kalau yang paling tinggi adalah X, maka kita akan katakan bahwa data input kita setelah dilakukan konvolusi, lakukan filtering, lakukan pooling, lakukan ReLU, lakukan konvolusi, demikian seterusnya, hingga di bagian akhir kita flattening, kita lanjutkan ke jaringan saraf tiruan atau fully connected layer-nya, probabilitas yang terbesar adalah 0,92 untuk X, maka kita akan katakan bahwa kelas yang kita miliki adalah kelas X. Dan ini konsepnya bisa berjalan tidak hanya untuk binary class X atau O saja, tapi juga kita bisa lanjutkan untuk yang multi class. Untuk yang multi class, misalkan kita punya ada cat, dog, and horse, tambahkan lagi fox, tambahkan lagi fish, dan seterusnya. Ini bergantung dari domain yang akan kita miliki. Dari sana, tidak hanya satu layer saja sebenarnya. Kita juga bisa tambahkan ada beberapa lapis. Kalau yang di sini fully connected-nya hanya satu layer, ingat kita juga bisa saja menghadapi kasus linearly or non-linearis variable, maka kita bisa tambahkan juga layernya. Kita akan gunakan demikian seterusnya, sehingga kita akan bisa dapati ada jaringan saraf tiruan, fully connected layer dengan ada beberapa lapisan, seperti itu. Nah, dari sini kita bisa gabungkan secara keseluruhan, secara utuh, sebagai berikut. Input yang ada, kita lakukan operasi konvolusi, lakukan ReLU, lakukan konvolusi lagi, lakukan ReLU, demikian seterusnya, bergantung dari arsitektur yang akan teman-teman bangun. Lalu di akhirnya dilanjutkan dengan fully connected layer, baru kemudian di bagian akhir ini yang akan merupakan proses klasifikasi kita. Ini yang ada dalam convolutional neural network. Demikian dari saya, terima kasih, semoga bermanfaat.